Jadi surat itu ada, maksudnya begini. Kan memang Katolik kan ada tuh pengakuan dosa Bukan, kepada bukan, bukan, bukan Bunda. Jadi ini saya nerangin kalau salah bilang ya, Bang Rosum. hmm. Bukan mungkin salah Bang Jibril. Oh, Enggak. Jadi bukan pengakuan dosa. Jadi surat meringankan dosa, meringankan hukuman. Jadi kalau kita berdosa kan kita dihukum. Nah ini surat meringankan hukuman. Nah ada dua Meringan siapa? Bang tipe. Jibril, putus-putus. Ada dua tipe surat peringanan dosa ini. Ada satu yang parsial. Parsial itu artinya 25%, 50% dosa kita dihapus atau secara keseluruhan. Betul ya, Bang Rosum? betul, betul, betul. Nah, Nah, tapi teknisnya sampai saya nggak sekarang paham masih nih. ada Apa itu. kita gulung, kata apa kita gulung taruh celana nanti begitu ketemu malaikat nanti kita buka itu tunjukin. Teknisnya saya nggak paham. Nah, jadi teknisnya kalau di praktek kita itu sebenarnya itu sejarah kelam masa lalu ya. Kita ngomongnya itu sejarah kelam masa lalu. Jadi ya ada manfaatnya itu Protestan pisah itu. Manfaatnya cuma itu, akhirnya menghentikan banyak praktik-praktik yang kurang tepat. Ya, betul itu dulu ada di masa itu ada prosentase lah istilahnya. Terus kemudian dulu itu gereja begitu kuat sekali di pemerintahan. Jadi juga gereja itu boleh secara politik juga memberikan suara kepada negara gitu. Jadi bukan negara Katolik ya, tapi kerajaannya itu bisa mengakomodir rekomendasi gereja. Itu secara politik, misalkan perang, hukuman mati, dan lain-lain. Itu artikelnya banyak sekali itu. Ya, betul. Nah, seperti itu sih. Salah satu yang dikomplain oleh Protestan, praktik-praktik seperti itu. Akhirnya kan di situ terjadi money politik ya, dalam versi bagaimana seseorang itu menghadapi hukuman secara politik bisa diringankan asalkan ada surat rekomendasi gereja. Seperti itu. Itu pernah dialami masa-masa kelam itu. Seperti itu sih Tapi tambahannya. itu tabur tuang nggak sih, Bang? Gimana? Tabur tuang nggak sih? Maksudnya Katolik kan ngambil keyahudian, habis Ya. itu bilang ini perjanjian lama, kita bikin perjanjian baru. Nah, terus tiba-tiba 16 abad kemudian orang Kristen datang, ini kitab saya, Katolik sesat, gitu. Tabur tuang nggak sih, Bang? Betul, betul, betul. Nah, Jadi kayak karmanya gitu ya? Iya. Nah, cuman bahasa Indonesianya sekonyong-konyong, tiba-tiba Protestan itu mengaku dia dari sumber yang tepat, tetapi dia juga mengambil Bible dari Katolik. Kan lucu. Kecuali begini, Protestan itu berdiri sendiri dengan cara mengambil kitab sendiri dari Yahudi diminta. Terus menyusun sendiri kitab perjanjian baru diminta sekian. Nah, itu baru benar. Nggak Emang benernya ya apa yang dari Protestan yang nggak diambil dari Katolik, Bang? semua diambil lah, yang ada dibuang, Bang. Ya itu, apa yang Protestan nggak ambil dari Katolik? Semuanya kecuali malah dibuang. Jadi itu. Doa Ada yang rosario. dibuang justru. Iya akan dibuang-buang ada. Ada yang Iya, sifatnya doa rosario mereka dogmatis, nggak ada. ya dogmatis, biblika sama liturgis gitu ya, yang mereka banyak buang. Ya, yang Seperti pengakuan iman yang berbeda gitu. Sama, ya itu tadi yang saya bilang sama abang, sama kayak abang sama Yahudi. Abang ambil perjanjian lamanya, abang buang sunatnya, ininya, itunya. Bales sekarang. Nah, dibalas sama Protestan. Gitu. Jadi Ini saya kira-kira sambil gimana double ini, meet Bang ya. Kalau Rosum? nanti tiba-tiba silence berarti double meet saya lagi jalan sebelah. Siap, siap, siap. Ya, Bang Rosrum. Ah, Jadi gimana kira-kira? jangan saya disuruh mu'alaf dulu lah. Kapan lagi? Yang namanya kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Aduh, berat ini. Ya, feeling Khotbah feeling aku Jumat sih, siang Bun, ini berat ini. feeling aku sih Bun, dia masih ada girohnya, giroh membela kepaganan itu
membela kuil-kuil ini masih Is, ini Abang, menyayat Bang Rostrum sekali. ini terlalu Halus. terlena, Bang. Kalau saya ini Bang Jibril, dia berusaha minimal meluruskan dulu teman-teman Oten yang salah dalam penempatan penerjemahan kata, karena kalau posisi dari dalam itu kan lebih didengar suaranya. Kalau dia sudah keluar, Betul. susah gitu didengarnya. Kalau sekarang kan ada kapasitas di sana, kan ada legalitasnya kayak gitu. Jadi wajar. Jadi Bang Rostrum ini seumpamanya kan dalam perjuangan ini dia ternyata selesai kehidupannya ya, dia mengorbankan hidupnya untuk banyak orang. Tapi salah, jadi menyesatkan Ustaz. Iya, Menyesatkan itu, Bang dramatis Rostrum. sekali ya. Enggak, menyesatkan sih enggak ya Bang Rostrum, menyesatkan enggak. Tapi yang saya khawatir dia nggak ada waktu untuk balik gitu loh, untuk tauhid. Itulah. Mm-mm. Nah itu Bang Rostrum jangan makanya terlalu terlena. makanya tadi saya bilang dia berkorban dirinya sendiri untuk banyak orang. Dan akhirnya, Dianya selesai gitu. dan akhirnya, Itu ngerinya di situ. Belum. Gini, Bang Rostrum. Misi saya belum selesai. Tunggu saja Bang sampai Rostrum. misi saya selesai. iya, visi dan misi Yesus dengan Bapa itu sebenarnya sama. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu tujuan. Karena Bapa mengutus Yesus itu untuk menyampaikan bahwa ajaran para nabi-nabi dahulu itu adalah ajaran tauhid. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebenarnya di Bible itu simple loh. Memang kalau betul-betul mau menggunakan ya, mau menggunakan akal, mentelaah baik-baik, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Simple. Yesus hanya mengajarkan satu ajaran yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus diutus, yaitu apa? Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebenarnya simple loh Bang. Tidak ribet ajaran Yesus itu. Dia menerima firman, menyampaikan firman. Apa isi firman itu? Dengarkanlah hai Bani Israel. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Tapi sebentar, Bang Rostrum ini mengimani si botak. Pastilah pendiri. Mana Bang? Bagaimana Bang? Abang mengimani 14 surat Saulus. Paulus. Oh, surat mengimani, bukan apa ya? Wah ini jawabannya agak berat ini. Bukan karena scholars Abang, ini saya rasa Abang udah tahu nih. Scholars aja udah setuju 7 dari 14 surat itu bukan tulisan dia, Bang. Abang tahu lah ini. Oh iya. Nah, Abang udah tahu faktanya seperti ini. Saya nggak pernah angkat nih. Saya nggak pernah angkat soal hal ini ke Kristen yang jamaat karena mereka pasti akan emosi. Wah, ini saya nggak pernah angkat. Tapi saya yakin Abang udah tahu soal ini. 7 dari 14 surat Paulus itu secara scholars bilang itu bukan Paulus yang nulis. Makanya saya nanya, Abang mengimani surat si Paulus ini? Bluetooth Iya, disconnected. bukan lebih mengimani ya, tetapi lebih apa ya? Sekarang lebih masa observasi. Ini sudah tahu sih saat di seminari itu diragukan kepenulisannya, siapa yang nulis, bukan siapa yang nulis, ditemukan oleh siapa sudah sih. Nah, disitulah gejolak-gejolak muncul kan gitu. Seperti itu. Tapi Abang tahu persis kan siapa yang nulis surat ini, siapa yang nulis surat ini, siapa yang nulis surat ini. Iya. Ini saya kebetulan nggak di depan ini kan, nggak di depan literasi saya, nggak di depan artikel ya. Kalau ada biasanya bisa ini, soalnya sambil double meet ini, jadi fokus saya terpecah. Enggak, karena yang saya tahu ya Bang ya, pastor yang ngaku Paulus itu 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Habis itu Diutro Paulin, maksudnya berarti muridnya itu 2 Tesalonika, Kolosian sama Ephesians atau Ephefanus ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi itu sih saya bingung deh Bang gimana mengimani hal seperti ini itu. Makanya saya salut sih kalau Abang yang udah tahu soal faktanya
Cuma Apalagi Tuhan yang ngadu. apalagi Ibrani ya, yang belum jelas status siapa penulisnya. Masih Hebrew misteri. itu udah. Hebrew Iya, itu. Ibrani ya. Tapi Mungkin- kenapa Akhi Jibril salut? Iya, Salut kalau saya nggak bisa tidur tiap malam Bunda. Ya bener-bener. Pasti kepikiran, maksudnya kayak Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Akhi Waalaikumsalam. Jibril, Bang Pandi, Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi. Bang Jeman. Ya jadi benar itu kata Akhi Jibril ya, saudara. Kalau kita ada oten yang membawa subhat, kita cari tahu, kita belajar. Oh ini begini. Jadi kita tahu kebenarannya. Tapi teman-teman Kristen kelebihannya udah tahu dia, tapi ya begini ini tetap aja mengimani. Lanjut. nggak, dan kalau Bang Rostrum pelajarin lagi, rupanya kisah-kisah dalam New Testament di Gospelnya sendiri, rupanya Yesus dicobai di padang gurun. Itu rupanya pure mengutip dewa Jupiter yang dicobai oleh iblis di atas bukit. Itu abang tahu kan bang? Jangan dibuka semua Bang Jibril. Bukan maksudnya. Ini kutipan-kutipan dari mana nih kita tahu loh. Kita udah pelajari sedalam itu loh. Bang Rostrum berpikir Jupiter ini jangan-jangan motor yang merek Suzuki ya? Yamaha Jupiter. Ya, tapi Betul. Jadi begini, istilah itu kan sampai sekarang masih ada di Bible ya. Misalkan Zeus, misalkan apa. Nah, terlepas dari agama saya itu adalah agama yang mengadopsi dari budaya pagan, ya kan. Saya kalau ngomong Yunani terlalu halus dengan Bang Jibril ya, karena Bang Jibril ini terkadang agak ya itulah. halus lah, Iya. masih halus lah. Trikinya cukup halus tapi bikin orang terjatuh gitu loh. Nah itu ya memang itu seperti itu wawasannya kami terkait dengan Tritunggal gitu kan. Di Katolik itu teman-teman itu sebenarnya kalau berdebat itu langsung mengakui saja bahwa asalnya kita menganut sistem ketiga ketuhanan itu sebenarnya sudah cukup, tidak akan berdebat lagi. Pasti teman-teman muslim akan berhenti, oh ya sudah gitu kan, tinggal mempertanyakan secara kritis bagaimana konsep Anda menjelaskan tentang tiga itu gitu. Nah yang bikin teman-teman kacau ini kan 3-1-1-3 gitu, kayak formasi main sepak bola aja ya teman-teman, cara Ketauhitan bang, ketauhitan. tapi enggak gitu kan. Nah tapi enggak. Nah Tapi iya, ini biasanya kalau saya habis ngomong gini tuh yang nge-DM saya banyak loh. Saya dikata-katain macam-macam loh. Padahal saya masih ikut misa tiap minggu rutin. nggak apa-apa. Bang Rostrum kawannya Pak Nugroho. Tapi ya itu maksudnya kalau abang pelajari lagi di gospel sendiri, kutipan-kutipan itu banyak banget. Dan itu nggak berdasarkan sejarah. Pembantaian yang mati-matiin bayi waktu Yesus lahir itu nggak ada. Habis itu tanggal tahunnya dia lahir itu kita cocokin sama sensus Agustinus, pakai prasasti Gestae, nggak kena. Itu kan kalau saya jadi abang ya bang, itu nggak bisa tidur saya bang. Saya mesti cari setengah meninggal itu bang. Ya kan, trikinya Bang Jibril kayak begini loh. Trikinya itu kayak begini nih. Kadang-kadang di tikungannya kayak gini, Bang Jibril. Bang Rostrum ini terlalu Nanya loh. terlena, terbuai, keenakan gitu loh Bang. Pukulannya Akhi Jibril itu lemah lembut tapi mematikan loh. Ujungnya. Gimana pukulan yang lemah lembut enggak? Nggak ada niat ke sana, nggak ada niat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Mematikan. warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya itu kalau Waalaikumsalam memang warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata beliau itu kalau memang orang cerdas yang menangkap pasti akan berpikir. Saya yakin Pak ini akan berpikir nih. Data yang diuraikan Bang Jibril itu memang diakui Bang Rostrum. Bang Rostrum tuh tahu. Dan Bang Rostrum udah cukup sadar kalau dia mau bantah, saya buka datanya.
Dia tahu saya ada kapasitas untuk buka datanya gitu loh. Jadi, tapi itu saja Bang. Kenapa? Kenapa Bang Rostro? Apa yang dikejar dari dunia ini? Banyak faktor lah Bunda ya, kita harus berpikir juga. Apalagi Pak Rostom ini kan di gereja kan, ya pengurus gereja, banyak faktor, ngerti lah kita. Tetapi manusia itu harus mengambil satu, kalau menurut saya ya, resiko. Karena Turung, kita bukan po bu. Nggih, bukan aku turung maem. kita kencing saja Bang Rostom, itu ada resikonya loh. Kencing ke toilet, ya, yang jelas-jelas itu terang menerang, itu ada resikonya. Jatuh, meninggal di situ. Jadi kehidupan ini penuh dengan resiko. Kalau menurut saya ya, pribadi saya, kita harus ngambil resiko, tetapi pada tempat yang tepat, pada keputusan yang tepat. Makanya ketika Bang Rostom tadi menyampaikan bahwa ya ini kan di dalam selama di dalam gereja masih ada di dalam Bible seperti itu tertulis dan itu menjadi ranah iman, itu tidak cukup Bang. Kita harus lebih jauh lagi, lebih radikal kalau menurut pribadi saya ya, ini saran aja. Apa itu? Asal usul orang ini siapa sih penulisnya? Dia itu siapa sih? Kepentingan dia ada nggak legal standing dari Yesus atau murid-murid Yesus untuk diberikan kepada dia untuk mencatat pengajaran ini? Itu harus lebih radikal. Nanti baru setelah itu masuk kepada konsep yang dia tuliskan gitu. Oh, saya kok jadi naik? Saya kok naik ke sini? Waduh, mohon maaf ya Ustaz Talib. Mohon maaf Bunda Nora, Bang Jibril semuanya. Saya tadi tatap layar aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf kalau saya tadi. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Aku Ya izin nggak turun apa-apa, berbawah Hi, ya. di atas saja. Nggak apa-apa. Bang Ardi, Iya. Bang Ardi. Bang Ardi mungkin bisa verifikasi nanti kapan di Surabaya kita janjian ketemu untuk ketemu di gereja, nanti kita foto, kita upload di TikTok bahwa saya ini bukan orang fiktif gitu loh. Gini Bang Rostrum, saya habis ngamar di rumah sakit RSUD Dr. Sutomo 1 minggu di sana. Oh, Di Surabaya. Cuman saya memang sengaja nggak ngabarin teman-teman. Ya, Bang Rostum juga termasuk yang di Surabaya. Kenapa? Karena memang saya diisolasi gitu loh. Jadi saya nggak mau. Enggak, tapi janjiannya di luar aja Bang. Ntar kalau masuk ke gereja dicelup-celup loh. Iya, jangan di gereja lah. Saya takut kalau janjian di gereja nanti Langsung aku dibaptis. dibaptis lagi. Aduh lama. Di gereja nggak ada Apa-apa, Dik. pembaptisan. Di depan gereja. Ada kalau di Katolik pembaptisan di gereja, Nor. Kami ada Bunda Nora. Kalau kami dulu di Katolik BNKP, ya? di BNKP Katolik ada baptisan. paroki. Ya. Di Paroki Percik. ya ada Di Percik. ya. Di Percik. Kalau Katolik di Percik. Ada. Nggak ada yang kurang ajar di bawah. Aku bilang aku diisolasi. Ada yang ngetik di, oh Bang Ardi di Lakban ya. Kurang ajar loh. Di plester. Masa di Lakban? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku izin turun aja karena tenggorokan masih belum maksimal untuk diskusi gitu. Guru-guruku, aku Bang Ardi. salah naik ini tadi aku tap layar. Mohon maaf ya Ustaz Talib, Bang Jibril, Bang Fandi, semuanya Bang Jiman. Kita Bunda sehat Nora. ya, Iya, Bang. siap. Aduh, sorry Aku aku baru. nyimak aja di bawah. Terima Assalamualaikum. kasih, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabakallah, Ahi. Izin dikit ya, Bang Rostum, ini hanya saran aja. Tadi kepotong. Itu tidak cukup hanya kalau abang menyatakan, oh saya pasrah aja gitu. Kalau hidup ini hanya pasrah aja, kita tidak diberikan ikhtiar, ya gimana ya? Allah itu mengatakan ya udah itu nasibmu. Maka kalau seperti itu aja nasibmu, ya itu menjadi prinsip kita di kehidupan ini, kita tidak akan bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik dari hari yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau abang hanya menyampaikan seperti ini, sama tuh yang abang sampaikan sama metode dengan Bapak Pendeta Lahagu yang menyampaikan kepada saya juga, ya, bahwa itu yang tertulis, itu yang kita imani. Tetapi dia tidak mencari tahu lebih dasar lagi, asalnya dari mana, siapa sih penulisnya, orang penulis ini dia punya legal standing apa sih, kok dia bisa menulis seperti itu, gitu. Jangan-jangan nih, ya, dulu entah tukang becak dia atau tukang sapu-sapu bait suci gitu, tiba-tiba bisa menulis, dan sekarang kita imani itu, kita jalankan, dan kita berpegang teguh bahwa itu adalah suatu kebenaran, padahal itu melenceng dari perintah Tuhan sebelumnya.
Jadi kalau saran saya sih Bang, alasan seperti itu tidak cukup. Justru itu alasan itu karena tidak cukup, kita harus mengambil resiko. Apa itu melepaskan dunia? Apa itu? Ya, contohnya secara ekonomi, secara lingkungan sosial, ya, secara kekeluargaan, kita harus ambil Bang. Karena kenapa? Mereka itu nanti tidak menyelamatkan kita nanti di hari penghakiman. Kalau menurut saya Bang, ya, karena saya pun mengalami hal demikian gitu. Ya, kita harus mengambil resiko. Setiap kehidupan ini, setiap detik kehidupan ini penuh dengan resiko. Itu misteri. Kita hanya menjalankan menghadapi bagaimana sikap kita. Kalau menurut saya, karena jawaban abang tadi itu, mohon maaf ya bang, bagi saya ya jawaban itu anak SMA lebih bagus menepisnya daripada saya menjawabnya. Karena kenapa? Abang Resem ini orang udah dewasa, udah berilmu pengetahuan. Jawaban seperti itu jawaban orang yang sama halnya dengan bunuh diri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lanjut bang. Nanti rungkat gitu ya. Ya, jangan bilang itu bundir gitu, jimet. Bundir. Sorry. Keren, setuju. Bener itu. Itu pendapat yang jujur. Gimana Pak Rostrum? Ya, gimana? Masya Allah Pak Rostrum. Saya sambil meeting, maaf di sawah ini diajak ngobrol sama sebelah. Masya Allah Pak Rostrum akhirnya menerima kebenaran. Kapan Pak Rostrum kita? itu seragam itu ada biayanya itu. Seragam Jadi, apa? kalau saya melepas seragam nanti saya harus mengembalikan biayanya ini. Gak apa-apa. Itu seragam yang di kuilnya itu yang di fotonya. Di kuil. Sama aja. Iya memang itu fakta sih sebenarnya. Kita harus Bang Rostom menurut saya ya itu fakta. Izin dulu sedikit bocoran, Bang Rostrom ini kan pastor, pendapatannya di gereja itu nggak main-main loh, jangan. Iya, itu yang luar gue tadi biasa. kepikiran. Oh, urusan duit ya, kalau urusan duit ya susah. Iya. Luar biasa. Iya justru itu. Sekarang gue bisa kayak gini karena kalau ada orang ngomong, lo ngomong apa juga nggak ngaruh ke saldo gue. Nah tapi kalau Bang Rostrum ini kan ngaruh ke saldonya, masalahnya. Ya kan, ini ibarat main catur itu 2 langkah kena kan. Ya begini nih. Iya. Apalagi duit dari Ya. kuil-kuilnya, ngeri juga. Buat teman-teman yang request yang mau naik, silakan dari teman-teman Kristen yang mau berdiskusi atau mau mempertanyakan keimanannya Bang Rostrum boleh naik, silakan. Dari pihak Kristen ya. Ini kalau ada yang kenapa saya bilangnya kuil? Kuil itu kan banyak berhala-berhalanya, kan sama Betul. aja. Sama ya betul. Enggak, begini. Di Katolik ini, pastor, mungkin karena perpuluhannya ya, dibilang ya. Nah, Nggak ada perpuluhan di Katolik. bukan, istilahnya seperti itulah Bang Glenn kan. Nah, itu Bang Rostrum, itu kemana kan? Istri anak kan nggak ada. Ada. Pastor kan nggak nikah. Sebentar. Pelayan altar dengan romo itu kan berbeda ya. Beda. Nah, cuman kalau saya keluarganya banyak gitu. Ada istri. Ada orang tua, ada saudara. saya tanya. Kalau soal istri jangan tanya di atas dong. Ada orang, saya pernah lihat profilnya dia ke Singapura, ke sini nggak mungkin sendiri dong, ya kali. Berarti istri ada. Nggak jujur aja Bang Harus. Rostrum, kenapa? Ya haruslah. Ada jemaat di bawah, ada jemaatnya. Aduh, sensitif itu. Buat apaan baju gede-gede begitu? Nggak ada istri. Itu saya maksud saya, duit banyak tapi istri kan tidak boleh nikah, pastor. Bang Rostrum. Bang. Halo, monitor. Dia mungkin sambil meeting, jadi kan tidak selalu fokus, nanti takutnya nggak nyampe. Dia jawab iya, suruh nyerahin KTP, iya, tahu kan padahal nggak tahu nih kemana arahnya. Oke, buat teman-teman Alten dulu yang mau diskusi silakan, atau mau bertanya boleh naik ya. Bertanya ke kami boleh, ke Bang Rostrum boleh gitu.
Oke, saya izin turun ya Ustadz Alif ya semuanya ya supaya ada kursi untuk Kristen. Iya. Yang Assalamualaikum Oten. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paham bau-bau Oten yang request silakan dinaikkan. Boten. Boten tuh kayak gimana Ustadz Alif? Ya, yang biasa yang paham saya nggak tahu. Amis-amis gitu. Driver, wih, aku kalau mikirkan amis teringat aku masa lampau. Driver, Kenapa? Sering sering mancing. Maaf salah pencet. Oh, ular kepencet ya bang. makan itu dulu. Iya iya. Izin turunin ya bang ya. Siap bang. Kita nggak tanya lagi di kapir apa enggak. Loh, kok diturunin? Kepencet katanya. Ini mereka nih ya Bunda Rahma aja yang turun. Ih, kalian nggak boleh kayak gitu loh. Cuma kalau ada Bang Jibril ini berat. Oten mau naik juga agak berat ya karena kuat di sejarah. Bang Jibril kuat sekali di data dan historinya itu cukup di atas rata-rata untuk ukuran non Muslim ya. Kata Nabi non saya Muslim, bang. non Kristen gitu, sorry non Katolik non Kristen. Jadi cukup. Kata Nabi saya bang, kalau ada yang muji saya tuh lempar mukanya pakai pasir bang. Janganlah. Ya enggak bang, enggak. Bang Jibril ini nggak pandai. Dia nggak pintar, orangnya jelek. Dah, selesai. Bang Geri? Iya. Ya, selamat. Ya, selamat malam, sore Bang. ya Pak Pendeta Geri. Oh, Pak Pendeta. Selamat sore Ustadz Alif. Cocok. Satu ini kayaknya sama-sama Katolik juga ini. Dengan siapa? Bang Rostrum. Oh, nggak tahu. Saya kan bukan Katolik. Saya Protestan. Dipersilahkan Bang Geri. Ya, gimana? Bang Jim silakan atau Pak Geri silakan monggo yang mau diskusi. Ya, saya sih mendengarkan saja. Ya elah mendengarkan aja. Enggak, Bang Geri tentang konsep. Kalau dari Bang Geri itu tentang konsepnya itu Protestan itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1, Bang Geri kalau Protestan ya. Pertanyaan cakep ini. Bolehlah saya belajar. Bang Gerinya noise memang lagi di tempat rame. Jadi gimana Pak Pendeta? Ayo konsep? mainkan kita nyimak, ayo. Kalau Katolik jelas kan kita ada KGK, jelas gitu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam pengakuan iman Athanasius lah. Bapa sebagai sumber dari firman Allah dan roh Allah. Firman Allah keluar dari Bapa, roh Allah keluar dari Bapa. Athanasius bukannya abad 4 ya? Ya, pengakuan imannya kan menjadi pengakuan iman gerejawi kan. Oh, yang itu tahun abad 4 kan? Tahun 373 kan itu. Iya. Oh. Dilanjut. Mengapa Anda yakin sekali sih bahwa yang dihembuskan ke rahim Maria itu jiwa praeksisten Jibril suka mengingatkan. dalam Enggak, dia Pak Geri ini dari tahun lalu gue ketemu selalu soal kalamullah aja. Ya, itu memang intinya. Enggak, Itu memang Pak Geri, intinya tapi dong. lebih enggak daripada iya, kalau Al-Qur'an kan saya bisa menjelaskan transmisinya. Kita bisa nggak ngobrol soal transmisi kitab suci, Bang? Enggak, langsung aja tentang kristologi. Enggak. Soal transmisi kitab suci kan Tentang kristologi Pak Geri saja. kan Saya meragukan tentang kenapa sih Anda mengimani bahwa yang dinafak itu jiwa kemanusiaan Isa yang disebut dalam Al-Araf 172. Padahal disebutnya ini doang dari tahun lalu, nggak ini. lah memang itu intinya, Bos. Intinya Jika itu kitab suci kita itu transmisinya Pak Pendeta. Jika yang Pak Pendeta nggak bisa ngejelasin transmisi kitab suci Pak Pendeta.
Jika yang dihembuskan ke rahim Maria, Oh, dia mau ngomong ini adalah aja. firman Ya udah, Allah, ya ngomong sendiri aja deh. maka itu adalah iman Kristen. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Ya, iya dong. Loh, Yang dihembuskan ke rahim Maria eh. memangnya di iman Anda apa? Dihembuskan ke rahim Maria di mana di Bible? Di At-Tahrim 12 itu loh. Loh, Yang dihembuskan At-Tahrim ke rahim itu Maria Al-Quran itu bukan apa? Bible, Pak Pendeta, gimana sih? Saya nanya. Yang dihembuskan ke rahim Jangan, Maria. maksudnya gini loh, jangan ngambilnya di Al-Quran, tapi diambil perspektifnya dari Bible, kan nggak nyambung. Lo justru itu distingsi yang sangat jelas. Kalau Anda kan mengimaninya yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh ciptaan Allah. Sedangkan di dalam iman Kristen nggak seperti itu. Ya caranya ngambil dalilnya dulu dari yang Bible, diletakkan ke rahim ambil Maria perspektif itu Kristen gitu. Kok Allah yang bukan ciptaan. Aduh, ini mah udah disetel kayaknya bicaranya ini, nggak bisa dirubah ini. Iya. Ini loh Pak. Dari tahun lalu ngomongnya itu doang. Udah preset. Pak Pendeta, gini loh maksudnya. Ketika ngambil dalil di Al-Qur'an, ambil perspektifnya di Al-Qur'an. Enggak, biar kita biar kita begitu. Kalau di nah. Al-Quran, ruh yang dinafak ke rahim Maria itu hanya ruh ciptaan. Iya, berdasarkan At-Tahrim, berdasarkan Al-Anbiya, berdasarkan Ali Imran, berdasarkan Maryam. Betul. Nah sekarang versi Bible, versi Kristen, silakan. Hanya distingsinya di situ. Iya, versi Bible, iya, alat pembedanya Kalau misalnya mana? di dalam Alkitab yang dihembuskan ke rahim Maria, yang diletakkan Di mana ke ayatnya? Di mana ayatnya? Allah yang bukan ciptaan. Lah iya, ayatnya di mana? Yohanes 1:14, 1:14, Parmin itu telah menjadi manusia. Enggak ada ruh Ucapkan yang benar dong, nafas bro. itu enggak ada. Ucapkan yang benar dong, firman dong. Sorry. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Kan Masa kalimat Ustadz, itu ada. masa Ustadz begitu cara dialognya? Ya Masa terus mau pendeta caranya ngomong seperti gimana? itu? Anda Lu mau juga pakai nggak beres, Ger. Lu juga nggak beres, Ger. Saya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah Enggak, menjadi yang Ustadz Alif ini kocak banget nih. Ini pendeta, tapi ngomongin iman, nggak ngomongin transmisi kitab suci yang lebih teknis gitu loh. Nggak berani dia, karena nanti diketahui bahwa itu dari berasal dari pagan. Yang diomonginnya iman. Emang jualan iman, jadi yang diomongin iman mulu. Kalau Anda nggak punya kemampuan Teknisnya. Kalau kamu nggak mampu untuk ngomongin soal transmisi kitab suci kamu sendiri, nggak usah jadi pendeta. Kalau tidak mampu Dan membahas parahnya demi keimanannya dia ngemis ayat-ayat di Al-Quran, nggak nyambung bro. Kok Nggak lucu kan? Pendeta nggak bisa ngomongin kitab sucinya sendiri. Transmisinya aja dia nggak tahu, terus bisa jadi pendeta. Itu kan kocak. Kalau misalnya Quran mengatakan bahwa yang diletakkan ke rahim Maria Ya kan? itu hanya Ngomongin iman kan? kok iman? Dalil ayatnya jelas loh. Iya, kitab sucinya itu dari mana? Sebelum kita bahas kitab sucinya, ini kan pendeta nih. Bukan yang sekolah mingguan. Pasti ada dong. Kitab suci ini transmisinya gimana? Suci. Jadi lu salah kalau misalnya ngajak gue dialog. Apa gimana? Suci. Gue tuh Apa gimana? spesialisasinya di perbandingan kristologi. Pak pendeta tapi ngomongin kristologi. Nggak nyampe, mampus udah. Dia maunya itu keimanannya bersesuaian dengan Al-Quran, mengikuti keimanannya. Ya enggak lah. Iya, Kalau bisa jangan deh ngemis-ngemis di Al-Quran. Iya Bunda, makanya karena Pak Geri, besok rumah tetangga Anda, besok rumah tetangga Anda itu adalah rumah kau. Besok rumah tetangga Anda, kamar tetangga Anda itu kamar Anda. Besok. Bedakan Al-Quran dengan Bible. Tadi katanya nyuruh gua ngajuin tema. Makanya justru itu ditanya dulu transmisinya apa, asal usulnya kitab Anda itu apa. Paham nggak? Mau saya ngajuin tema dong. Lah, Anda bisa jelaskan nggak dari kitab Anda? Anda bisa jelaskan nggak? Saya tanya, Anda bisa jelaskan nggak? Islam dan Kristen. Lah, kami mampu menjelaskan. Sekarang Anda yang ditanya, Anda mampu menjelaskan nggak asal usulnya?
saya tidak memperdalam hal itu. Oh, ya udah, ngapain jadi pendeta sosok ngaku-ngaku kristologi lagi pula? Lah, Anda Ngapain? berani nggak dialog sama saya? Nggak usah ngapain, oi. Ya Itu udah, namanya ayo mencuri. dialog sama saya soal transmisi kitab suci. Lah, kan jadi ngaturnya gitu. Katanya suruh diskusi satu lawan satu. Terus saya ngajuin tema, ayo kita bahas tentang perbandingan kristologi Islam dan Kristen. Oke. Sanggup nggak Anda? Iya, dasar kristologi Kalau kamu nggak apa, sanggup, Gary? Lah, Sanggup kok ngancam nggak? sih? Iya sanggup. Dasar kristologi kamu apa, Pak Pendeta? Lah, ya iya, mari kita membahas Iya, kristologi Islam dan iya. Kristen. Dasar kristologi kamu apa? Ya Alkitab dong. Alkitab kan? Alkitab yang mana ini? Ya udahlah. Silakan aja deh Anda diskusi dengan Takut. Takut. Wah, Anda kalau bisa Anda nggak akan salah. Kalau nggak Saya mampu serius bilang aja ya. nggak mampu. Kalau bodoh nggak sosok pintar ya. Berkaca dirilah Anda. Tanya Anda yang berkaca. Gimana sih pendeta tapi nggak tahu transmisi kitab sucinya? La haula wala quwata illa Pura-pura nggak tahu itu. Kan penipu mereka semua. Enggak, lucunya gini. Besok-besok nih kamar Bang Jibril, itu kamar saya loh besok-besok. Walaupun itu kamar dia, rumah dia gitu. Karena kayak gitu, sistem oten kayak gitu. Ayo kita bandingin transmisi Al-Quran seperti ini. Ini carbon datingnya, ini manuskripnya, kita bacakan. Kita cocokkan dengan Al-Quran yang sekarang. Nah sekarang kita bandingin sama Bible yang Pak Gary imani. Nggak berani dia Bang, kan udah dibilangnya, itu tidak perlu dibahas katanya. Ya berarti ngomongin iman kan. Kalau masa Iya. pendeta ngomongin iman sama jamaat. Jemaatnya. Ya.